Loh, dia mau saya cium kakinya? Pasti Nggak minder mau. dong. Iya, siapa dia? Harus dicium kakinya. Saya ini Habib loh. Kalau emang takdir saya harus mati dibunuh, saya ikhlas. Wih. Untuk kebenaran. Habib Zain Assegaf. Oh, iya. Ya. Habib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya biasanya kenalnya dengan Habib Kribo. Iya, panggil aja Habib Kribo. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti nggak sopan. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya menistakan Habib. Lah, cuma nama. Nggak apa-apa ya, Bib? Iya. Ya? Kok bisa Kribo, Bib? Ya sebenarnya orang Arab tuh keriting sebenarnya. Oh, Banyak kan juga keriting. banyak kan juga kritik. Ya. Ya mungkin saya sudah bukan Habib lagi lah. Udah berapa keturunan di Indonesia udah makan nasi tempe. Udah jadi orang Melayu lah. Udah jadi orang Melayu ya? Iya. Tapi kalau gaya ngomongnya kayak ada Jawa-Jawanya. Saya lahir Solo. Oh, Solo. Oh, berarti iso ngomong Jawa. Ya sedikit. Sedikit. Oh, ngerti ya, Iya, Habib ya. Habib Kribo ini lagi trending di mana-mana, di YouTube trending, di Twitter trending, di mana-mana trending gara-gara berseteru dengan Babe Haikal. Babe Haikal pernah di sini juga pada saat itu berseteru dengan Babe Haikal. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bukan ke sananya, Bib. Pertanyaan saya mau lompat dulu. Bib, pernah diteror nggak? Kalau diteror sudah sering kali lah. Karena saya melawan gerakan radikal FPI ini bukan baru ini, semenjak berdiri FPI. Dan sudah saya jalanin di teror, stiker semuanya. Stiker tempel-tempel di daerah rumah saya. Dihapus asgaf saya supaya orang tuh nggak mengenal saya itu Habib. Jadi ingin mengadu ya kelompok yang FPI ini dengan saya. Terus meme telepon tuh sering. Tapi kita jalanin lah. Itu kenikmatan loh. Disamperin? Samperin datang tapi balik. Tanya lah. Datang balik tuh gimana nganter Ya paket? saya turun, mungkin rasa takut tuh gimana? Ya dia pulang kembali. Oh gitu. Ya pernah sekali anak saya, bah ada tamu datang maghrib. Saya turun, biasa juga siap. Saya tanya orang pakai apa? Pakai peci ini. Saya turun, ada berapa orang? Balik lagi jalan. Nggak pernah ngomong langsung. Nah, nggak pernah ngomong langsung. Dan saya suka nggak ingin menghadapi kelompok-kelompok mereka untuk dialog. Karena mereka itu bukan untuk cari kebenaran, hanya ingin memaksakan kehendak dengan cara ancaman atau apapun. Jadi nggak harus saya layani lah gitu. Kalau mungkin misalkan ada kelompok-kelompok yang tokoh tertentu, maaf misalkan Rizik mau dialog, saya layani. Oh, karena tokoh-tokoh tertentu. Iya. Sekalian kalau mau dialog Saya sekalian. hadapin. Tapi kalau untuk hadapin yang kadun-kadun yang bagi saya ini, ya buang-buang energi lah. Karena mereka bukan mau cari kebenaran, mau cuma amarah aja lah. Ya. Tapi ya saya nggak ada lah, mau takut sedikit saya nggak ada. Nggak takut sama sekali. Bismillah. Kalau emang takdir saya harus mati dibunuh, saya ikhlas. Wih, Untuk kebenaran nih. keras sekali itu, Bib, kata-kata. Ya kebenaran harus keras. Kebenaran harus keras. Kebenaran. Kakek saya tuh keluarga Nabi itu semua mati dibunuh. Demi kebenaran, nggak mundur. Itu aja. Wih, Mudah-mudahan itu aja lah saya jalanin. Ya saya istri semua takut waktu itu anak-anak. Ibu saya juga sempat tahu keteror. Saya bilang, Ibu Umi, biarkan anak laki itu bisa jalan sendiri. Nggak usah Umi pikirin anak laki. Insya Allah jalan saya benar. Itu aja. Jadi saya itu bukan orang baru lah mengkritik tentang radikalisme Rizik ini. Dari berdiri FPI, saya seorang diri. Saya Habib seorang diri. Saya dituduh ekstrim, biarin. Saya cuma hanya melihat ini bukan Islam. Dan baru satu-satunya Habib berkarakter seperti Rizik, baru Rizik. Leluhur saya satu enggak ada. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dilakukan oleh Rizik. Dengan memukul orang minum, mabuk. Itu enggak pernah di leluhur saya. Itu kata kunci saya. Untuk saya melawan. Enggak perlu buka kitab-kitab yang banyak lah. Itu saya lawan. Mungkin saya dulu di kalangan Habib juga saya dianggap radikal ekstrim, biarin. Yang penting catatan saya di atas orang baik, saya cuma niat baik, dan ini bukan gerakan Islam dengan cara teror. Ini apa? Bukan akhlak Rasul. Nabi itu santun. Nabi itu terhadap peminum aja dideketin. Ada kisah Nabi dengan seorang peminum yang tiap hari minum, nggak dipukul sama Nabi. Bahkan suatu saat ada sahabat caci maki mereka, Nabi marah keras. Biar dia peminum tapi dia cinta sama saya. Jangan kamu. Nah, ini gerakan FPI dari pertama saya lihat, hura-hura ini Islam sudah rusak. Bukan lagi damai. Tidak ada gerakan dakwah amar ma'ruf dengan cara neken, hancurkan rumah orang. Enggak.
Nggak boleh. Amar ma'ruf itu harus apa? Kita punya keyakinan kalau saya ingin mengajak Bro Dedi ini baik, saya punya keyakinan Bro Dedi ini baik. Tapi kan dengan alasan membela agamanya kan gitu, agama saya juga gitu ya Tidak, maksudnya. oke. Lah, membela agama itu harus pakai aturan agama. Jangan pakai aturan sendiri. Tapi kan ada sejarahnya, misalnya perang karena membela agama kan ada gitu. Saya tanya, perang di zaman Nabi itu tidak pernah Nabi memulai. Semua peperangan yang dihadapin oleh Nabi itu cuma hanya ingin bertahan dari ingin dibunuh orang. Nabi dialog dulu. Jadi Nabi tidak pernah sekali mendahului peperangan. Ini yang banyak orang nggak pahami. Jadi kesannya Islam itu horor. Satu, nggak ada peperangan Nabi belum. Kalau Nabi itu perang apa? Sudah kepepet ingin dibunuh lawan. Kita harus melawan dong. Kalau nggak bunuh diri. Itu yang Habib yakini ya. Itu. Nah, gerakan seperti Rizik ini pemaksaan itu tidak ada. Tidak ada. Malah mau beramar ma'ruf, hari bukan amar ma'ruf, menciptakan makar baru. Berarti kalau misalnya yang kejadian-kejadian, misalnya saya nggak bicara tentang FPI atau sebagainya, tapi misalnya kalau lagi puasa terus warung-warung ditutup, digeledah dan sebagainya, itu sebenarnya bukan, ini boleh saya tengahin lagi. Iya, iya. Ya, oke. Jadi intinya begini loh, dalam hukum ibadah ritual itu tidak boleh ada orang memaksa. Itu harus datang dari diri sendiri. Seperti sholat puasa, biarin orang nggak puasa. Bukan urusan kita memaksa. Yang boleh kita tanggepin, kita sikapin itu kalau perbuatan zalim. Misalnya perilaku saya ini akan mengancam orang lain, boleh Bro Dedi tegur saya, lawan saya. Tapi kalau cuma hanya puasa, ritual, orang nggak boleh intervensi. Ini bentuk penghambaan, harus datang dari sendiri. Biarin orang buka. Kenapa kita harus memaksakan? Kenapa kita terusik? Dan kita di Indonesia ini nggak hanya semua Muslim. Ada banyak agama lain. Kita harus menghargai agama yang lain. Itu aja. Nah, yang sedih itu sekarang Islam ini cuma hanya ributnya di hal-hal ritual, atribut, penista agama, menjelekin Tuhan. Akhirnya apa ini agama? Padahal prinsip beragama itu diturunkan Tuhan buat manusia, bukan buat Tuhan. Jadi saya ini gimana bisa memanusiakan manusia dengan kasih sayang? Kalau ada orang yang belum baik, kita sayangi. Kalau ada orang buka warung, kita datengin. Tidak perlu kita paksakan loh. Karena puasa itu urusan saya dengan Tuhan. Tidak ada satu boleh ikut campur. Nah, gerakan seperti itu yang dulu dikontonin Rizik itu gerakan makar. Kok bisa Anda berani mengatakan itu makar? Karena dia tidak pernah mengajak kebaikan dulu. Bantu dulu siapa? Kenapa dia bawa makan? Kalau dia nggak buka makan, besok siapa yang ngasih makan? Tapi kan banyak juga gerakan-gerakan FPI yang membantu, misalnya bencana alam dan sebagainya. Oke, membantu bencana alam, tsunami kayak kemarin di Semeru, maaf ya. Saya cukup tersinggung karena dia menghina TNI, Pak Dudung katanya nggak ngasih. Loh, cuma bawa Indomie 5 bungkus ribut-ribut. Masang bendera. Oke, ada kebenaran. Tapi tidak bisa menutup bantuan dia di tsunami, di Semeru, terus untuk menutupin kesalahan di FPI nggak boleh. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jangan Anda mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada pada dirinya. Itu tidak boleh. Escobar, bandar narkoba, membantu anak yatim satu kota. Ya. Terus apa kita membenarkan dia sebagai bandar narkoba? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan ditutupin dengan bantuan tsunami di Aceh ini, terus dianggap ini semua. Loh, yang bantu banyak. Ya. Teman saya itu ada Dodi, maaf, seorang Nasrani, bertato. Sampai ini hari masih masak di Semeru. Padahal sudah pulang, dipanggil lagi. Setiap pagi masak 2000 bungkus. Pagi, siang, malam. Sudah pulang dipanggil lagi. Ini harusnya. Apapun agamanya. Apapun. Kebaikan itu baik itu baik. Siapapun yang melakukan. Buruk itu buruk. Siapapun yang melakukan. Mau Muslim, mau siapa ya buruk sudah. Nggak lihat agama, nggak lihat rasnya, sukunya. Karena baik itu sama buruk itu bawaan. Baik ya, katanya baik. Jadi nggak perlu lah, jangan Tuhan tuh dikuasai kita sendiri. Tapi kan dengan Habib bersuara seperti ini, bahkan kemarin saya ngeliat dari videonya siapa, Denny Siregar tuh, sampai ada judul Habib lawan Habib, kan sampai begitu, Bib. Ini kan jadi sebuah kericuan lagi nih. Ya tidak kericuan lah. Terkadang gini loh, saya ini dibilang katanya Habib ekstrim, Habib keras. Saya dibilang kok 11-12 loh. Saya kan suatu akibat melawan sebab kan. Harusnya yang disalahkan itu sebabnya. Seperti Bahar ini yang buat onar. Kalau dia baik saya santun. Karena dia nggak baik masa saya santun?
Saya harus juga keras. Karena melawan kekerasan itu harus dengan keras, itu kelembutan. Nah, gimana Habib? Kalau kasih sayang tidak bisa membawa orang jadi baik, melawan kekerasan dengan sikap keras itu kelembutan. Itu kata Nabi. Jadi tidak bisa. Ada hal-hal tentu Tuhan marah. Dengan kutukan itu ada untuk menghentak hati nurani orang yang sudah mati. Jadi nasihat itu tidak harus lembut. Tapi kan ada juga, nah ini saya selalu bertanya ya, karena saya mau ada di dua sisi nih Bib ya. Kalau ditanya misalnya harusnya kan pada saat itu misalnya Habib Bahar gitu ya, harusnya dialog dulu dengan MUI, dengan apa, dengan Habib-Habib lainnya, kan harusnya dialog dulu. Yang harus dialog siapa sih? Kalau orang sudah bicara di luar, bisa menciptakan image negatif, itu kita harus dilawan di luar juga. Nah, yang harus datang tuh harusnya kalau Bahar itu punya akal yang bersih, dia anak muda baru anak kemarin sore, punya hati yang bersih, dia harus berpikir, kok saya nggak didukung oleh Ormas NU, nggak didukung oleh Muhammadiyah, bahkan menolak. Seperti idola saya itu Syafi'i Ma'arif tuh, sangat menolak gerakan radikal. Saya suka dengan tokoh-tokoh yang ini, masih mau turun ke bawah untuk melindungi NKRI. Dia berani mengambil resiko untuk dicaci maki. Juga Gus Dur. Harusnya seorang Bahar itu introspeksi diri dong. Datengin kalau perlu ke Syafi'i Ma'arif, kalau emang saya salah. Kalau membawa permusuhan tuh nggak usah buka kitab suci lah. Itu salah. Tapi kalau membawa kasih, membawa cinta, madhab cinta, nggak usah buka kitab-kitab yang lain. Pasti benar. Lah gerakannya bahannya apa? Permusuhan. Mengarahkan orang untuk benci. Menurut Anda gitu ya? Jelas. Seperti tuduhan dia terhadap Pak Dudung. Itu bahaya bagi saya. Jujur, saya seorang Habib, saya mau lawan mereka. Habib nggak benar. Itu tanggung jawab saya. Jadi Habib berani mengatakan bahwa titel seseorang apapun itu, bahkan seorang Habib itu belum pasti menentukan sifat dan sikapnya. Habib itu bukan kemuliaan. Ini ada salah persepsi di banyak mayoritas Muslim. Yang dibilang ahlul bait keluarga Nabi yang dalam Al-Quran itu pengkhususan kaitan dengan ajaran suci, dikaitkan lagi dengan ayat Al-Ahzab 33, mereka yang disucikan wa yutahhiru tathira. Jadi ada ahlul bait ini 5 khusus, mereka ini manusia suci. Rasulullah ada 5 lah ya. Nah saya nggak menjelaskan itu ya. Nah ini yang diminta ketaatan mutlak. Kalau ke bawah ini saya cuma sebatas label Habib, tidak ada jaminan kemuliaan. Tidak ada jaminan. Anda mengatakan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Menjadi Habib itu bukan suatu prioritas. Kalau menjadi Habib itu suatu prioritas, berarti semua Habib benar dong. Orang jadi baik itu tergantung perilakunya. Kalau menjadi Habib itu suatu kehebatan, ya pasti semua Habib baik. Ternyata dalam Al-Quran pun ada banyak dari keturunan Nabi yang fasik. Jadi yang dibilang ahli bait itu saya minta kepada semuanya itu pengkhususan. Setelahnya saya ini tidak ada jaminan. Tidak beda dengan Bro Dedi dengan yang lainnya. Oke. Saya paham di sana. Nah, ada kan kata-kata dari Habib Kribo yang mengatakan bahwa, saya bilang panggil Habib Kribo nggak apa-apa. Nggak apa, Habib Kribo, saya lebih suka. Iya. Ada beberapa kalimat dari Habib Kribo yang mengatakan bahwa banyak sekali pemuka agama ini yang dijadikan badut politik. Ya. Betul. Dari mana Habib bisa meyakinkan orang-orang? Mereka juga akan membalas pasti Habib Kribo ini juga pasti badut politik juga digunakan oleh politik gitu. Begini yang saya lihat, pengkultusan terhadap Habib sekarang yang disematkan kepada Rizik, Bahar, kelompok ini dijadikan jargon oleh kelompok-kelompok ustadz yang non Habib dan kelompok badut politik yang ingin mengambil manfaat di negeri ini dijadikan jargon. Kalau andaikan Rizik dan Bahar itu bukan Habib, tidak ada yang ngikutin. Nah, di sini kelihatan sekali kan, andaikan FPI itu bukan Habib pemimpinnya, saya yakin tidak ada yang ngikutin. Karena gerakan ini nggak benar dan tidak ada Habib ngikutin. Tapi karena Habib yang nggak benar ini dibenarkan, lah ini nggak baik. Lah ini sekarang lagi dipakai terus jargon Arab. Kenapa? Karena Habib dan Arab itu masih ada identik tuh diagamakan Islam sebagai wakil Islam, itu sebenarnya nggak benar. Banyak kiai itu lebih hebat. Jujur aja loh, intelektual Muslim Indonesia loh jauh lebih hebat daripada Arab-Arab yang lain. Lah ini dipakai. Ini keras sekali nih. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Sangat saya pertanggungjawabkan. Tuh,
Mau apa loh? Gini aja loh, saya minta dulu. Ada ijma 1, 2, 3 nih, ini gerakan politik. Jadi sudah lagi bukan gerakan agama. 1, 2, 3 ganti. Loh, kok kayak Tuhan diatur oleh mereka? Ingat kan waktu itu ada ijma 1, 2. Kok berubah, dukung ini, berubah, dukung ini. Ini sudah agama rusak. Dijadikan kuda politik. Yang cuma saya sedih, berapa tokoh agama kok diem? Ini harus nggak boleh dilawan, Pak. Jadi menggunakan agama di dalam politik menurut Habib masih sangat relevan saat ini. Politik yang bagaimana dulu? Kalau politik setan nggak boleh. Kalau politik apa? Setan. Setan. Iya, maksud saya apa? Melawan kebenaran. Nabi itu juga diperangi, keluarga Nabi diperangi umat Islam. Dua-dua teriak takbir. Iya. Kita harus berpikir akal. Mana mereka yang salah? Ya kalau misalnya orang perang aja dua-duanya berdoa pasti. Nah, iya, betul. Istilahnya begitu iya, kan ya. Betul. Semua merasa benar. Tapi kita dikasih akal sehat, kita harus netral. Andai kan itu bapak saya berperang, kalau bapak saya salah, saya katakan salah. Nah, ini semua sudah dipakai alat-alat ini. Coba kalau Rizik bukan Habib atau Bahar bukan Habib, siapa mau lihat dia tingkah lakunya seperti apa? Ki Bahar, orang yang punya akal sehat aja menolak itu. Karena ada Habibnya, sebagian orang ini masih takut dengan dulu dogma-dogma sesat, dibilang kalau nggak cinta kepada Habib nanti kualat ini semua. Oke. Bib, begini Bib, saya masih mencoba untuk menganalogikan dengan logika saya ya mungkin cuma segini-gininya gitu logika saya Habib ya. Kalau misalnya Habib mengatakan ada seseorang gitu yang menggunakan gelar Habib lalu misalnya perilaku orang ini tidak benar, Ya. Oke, tapi banyak mengikutnya. Itu kan pertama karena dia Habib, misalnya satu karena Ya. dia Habib dan orang itu bisa mengikuti. Apakah ketika orang mengikuti kalau sudah tahu tidak benar berarti logika orang-orang itu hilang gitu karena melihat status orang gitu? Ya jelas dong. Kalau dia sudah nggak pakai akalnya melihat orang tuh orang salah kok diikuti. Kenapa bisa begitu orang bisa mengikuti sesuatu yang salah? Ada dogma sebelumnya. Kalau nggak cinta sama Habib itu katanya nanti tidak dapat syafaat. Itu dogma itu masih melekat. Jadi terlalu mendewa-dewakan Habib yang saya nggak setuju. Anda ngomong gini, Anda Habib? Justru saya Habib. Saya merasa diri saya nggak harus dapat stigma kemuliaan dilekatkan dengan ahli bait dalam Al-Quran. Justru saya menghina dong Tuhan saya. Kalau yang di dalam Al-Quran itu diletakkan kepada saya Habib, hancur nih kitab suci. Masa dilekatkan kepada Bahar yang tingkah lakunya sama Islami, hancur nih Al-Quran. Justru saya ingin meletakkan Al-Quran pada tempatnya, kesuciannya. Bahwasanya ahli bait pada Al-Quran itu bukan termasuk, itu hanya 5 orang aja. Yang lain ini tidak ada jaminan. Ini dogma-dogma yang sesat. Dan sebagian banyak takut karena sudah dari turun-menurun kasih dogma ini. Nah, loh, sampai pernah ada yang minum aja nggak berani negor. Ini sudah nggak pakai akal sehat. Beragama sudah nggak pakai akal sehat. Buat apa Tuhan menurunkan Nabi? Untuk mengajarkan baik dan buruk. Terus karena sebuah keturunannya berbuat buruk terus dicintai. Saya pernah mendengar ada kata-kata begini, agama itu tidak pernah salah. Ya, Tapi beragama bisa salah. bisa salah. Iya. Benar itu ya. Loh, semua agama tuh aturannya baik kok. Tidak ada agama mengajarkan keburukan. Tapi banyak perilaku semua agama lah. Banyak orang yang nggak benar. Tapi orang beragama banyak yang melakukan kesalahan gitu. Loh, jelas. Begitu agama sampai di kepala orang, bisa berbeda-beda. Bisa saja saya mau pergi haji hanya untuk cari label nanti dapat jabatan. Tapi agamanya sendiri tidak salah ya. Semua agama nggak salah. Semua agama asal tidak datang salah, dari akal yang sehat. Asal datang dari akal yang Akal sehat. yang sehat, yang jujur, yang bersih hatinya. Kitab suci itu kalau nggak dibahasin oleh hati jujur, ya seperti maaf kemarin yang saya debat dengan Eki. Mengutip ayat sembarangan, jangan. Jangan mengutip ayat untuk kepentingan dia. Ini bahaya. Ya, buktinya agama terpecah-pecah. Ini kenapa? Agama yang di kepala manusia itu tidak mutlak. Semua persepsi yang relatif. Jadi tidak perlu kita saling mengkafirkan, mencaci maki agama. Nah, saya masih nggak ngerti gimana agama yang ada di kepala manusia itu tidak mutlak. Relatif. Tidak mewakili kesucian agama. Walaupun agamanya sama. Mau sama, mau agama apapun. Kan persepsi manusia. Relatif. Buktinya semua agama terpecah banyak aliran. Siapa yang benar? Yang benar hanya nanti yang punya otoritas langit. Semuanya relatif. Mau saya juga kadang bingung.
Kok orang ini sesama agama relatif bermusuhan, padahal masing-masing relatif, nggak mewakili kebenaran mutlak. Baik Kristen, Islam ini semua hanya persepsi manusianya agama. Yang pemilik otoritas ya nanti Yesus atau Nabi Muhammad, selesai. Ya. Iya, semua persepsi. Jadi ngapain ribut? Mau ngotot-ngototan saya lebih suci, Anda kafir loh. Saya nggak yakin saya bukan kebenaran mutlak, kok bisa nuduh orang kafir. Nah, ini apa nggak bahaya ketika Habib mengatakan bukan kebenaran mutlak? Itu kenapa bahaya? Apa risikonya? Kan ini adalah sebuah kebenaran mutlak untuk pengikutnya dong, Bib. Loh, keimanan fanatik boleh buat diri saya. Tapi saya nggak boleh kefanatikan saya mengintervensi Bro Dedi. Tolong jelaskan Habib, saya nggak ngerti nih. Fanatik itu boleh. Fanatik itu boleh. Boleh. Untuk selama kita menggunakan pikiran kita sebatas diri kita aja. Tapi fanatik ini jangan kita keluarkan keluar. Fanatik itu boleh sebatas kita menggunakannya untuk pikiran kita saja. Untuk saja. Tapi tidak boleh fanatik kita ini untuk mengintervensi ke orang lain. Karena kita harus sadar, kebenaran yang saya yakinin bukan kemutlakan. Maksudnya begini, saya yakin agama saya paling benar. Saya yakin saya menyembah Allah. Ya, Saya mau teriak-teriak itu buat saya sendiri boleh. itu saya. Tapi jangan saya keluarkan untuk mengadili orang lain. Jangan digunakan untuk mengadili orang lain. Karena kita bukan kemutlakan. Contoh, boleh saya puji istri saya paling cantik, tapi jangan jelekin istri orang, karena istri orang juga cantik di mata orang lain. Kalau cuma begini selesai. Yang salah itu sekarang apa? Fanatik itu dikeluarkan orang lain untuk menghakimi orang kafir. Sementara diri sendiri nggak yakin. Tapi kan di sini kan yang kita bicarakan kan adalah ketuhanan Allah dan sebagainya. Yang pasti akan diserang lagi bahwa Anda nggak bisa dong menyamakan Allah atau Tuhan dengan istri. Nah, Anda sudah kenal Tuhan, so akrab kan? Yang saya pahami tentang Tuhan itu relatif masih. Agama yang saya yakini dari Nabi Muhammad ini sudah terdistorsi. Kalau mutlak, berarti tidak ada pecah aliran. Karena banyak pecah aliran itu berarti apa? Sudah agama yang sekarang jadi persepsi manusia yang relatif. Ya, tapi memang hampir di semua agama ada pecah aliran. Kita nggak bicara agama Islam. Nggak Islam aja, dari Kristen, Buddha, Hindu, semua pecah. Siapa yang merasa paling benar? Ya orang yang ada di dalam situ. Yang nanti paling benar mutlak ada di atas. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Berarti tetap ya yang salah itu adalah manusia dan perilaku manusia ya, bukan agamanya ya. Ya betul. Oke, bukan agamanya, karena agama mengajarkan kebaikan. Satu kitab suci Al-Quran aja bisa beda persepsi. Apakah agama harus mengikuti zaman? Harus dong. Tapi kan itu diturunkan. Lah, kita nggak bicara Islam, kita bicara semua agama. Apakah harus mengikuti zaman? Semua agama akan mengikuti perkembangan akal dan zaman. Jadi jangan dibawa agama ke masa lalu. Contoh, di zaman Nabi itu kalau sikat gigi pakai siwak. Sekarang ada sikat gigi. Jadi mengikuti zaman seperti pesawat terbang. Contoh ada lagi malah Islam yang sok radikal pakai kuda di zaman sekarang. Karena Nabi pakai kuda. Ini sudah nggak lucu. Ya jadi olahraga ya, jadi buat olahraga ya. Masa di aspal kayak kuda di kota, kan sekarang tidak pakai pesawat terbang. Agama itu mengikuti perkembangan zaman. Ada berkata dari Imam Ali, didiklah anak kamu sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Karena dia bukan hidup di zaman kamu. Saya pernah mendengarkan dari Gus Miftah pada saat itu. Gus Miftah mengatakan, ya, saya dengar betul. Ya kalau makan pakai 3 jari, makan pakai 3 jari. Iya, tapi kalau makannya soto ayam nyonyos tangannya. Iya, betul. Jadi kita lihat dulu perkembangan zamannya dan apa yang kita tempat dan kasihnya. Jadi agama itu jangan ke masa lalu, Pak, ke depan. Tidak harus semua ikut ke lalu. Jadi Nabi itu, para Rasul itu hanya ingin menanam ketauhidan. Menanam ketauhidan. Manusia membumikan sesuai dengan zamannya. Oke. Jadi Nabi itu menanamkan ketauhidan. Para Rasul itu menanamkan ketauhidan. Oke. Manusia selanjutnya menyesuaikan setelah zaman yang membumi. Buat orang-orang yang bukan Muslim yang tidak mengerti kata tauhid bisa diartikan sebagai apa? Dia tauhid juga, semua agama bertauhid. Oke. Semua agama bertauhid. Mana ada agama nggak bertauhid? Itu yang ditanamkan. Ya, selesai. Semua agama akidahnya sama. Ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Ini pokok 3 akidah. Ini semua sama. Ada agama nggak bertuhan? Nggak ada, semua bertuhan. Ya. Rasul, semua ada pembimbingnya. Di Kristen ada Yesus, di Yahudi ada Musa, di Buddha ada Gautama,
dan meyakini ada kematian hidup setelah mati. Ya, karena tauhid sendiri akidah dari bawaan agama-agama tersebut Semua gitu ya. agama. Dan sama sebenarnya ya. Betul. Ya, maksudnya kalau kita tarik satu garis lurus sama. semuanya akidahnya ya sama tentang Iya. satu Tuhan itu gitu Satu ya. Tuhan, intinya. kan di kitab suci tidak memasang satu agama di Al-Quran. Nabi saat jumpa dengan orang Nasrani di ayat Al-Maidah 47, Nabi mengatakan, hei pengikut Injil, ikutilah apa yang ada dalam Injil, kalau enggak Anda fasik. Loh, ini kan semua agama Tuhan. Sekarang ini saya perhatiin, banyak orang ini beragama nggak pakai kitab suci lagi, hanya menuhankan tokoh-tokohnya saja. Akhirnya saling ribut. Mereka ingin menjaga tokohnya, tapi mereka tidak pernah menjaga agamanya Allah. Pengikut Rizik akan bergerak membela Rizik. Saya tuh dapat sebuah wejangan dari Syekh Ali Jaber, Ya, almarhum Syekh Ali Jaber. Saya tanya sama beliau, Syekh, saya kan mu'alaf, gimana cara belajar agama yang baik? Beliau mengatakan, belajar Islam dari Islamnya sendiri, bukan dari guru-guru tertentu, tapi dari Islam sendiri. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan, berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, Itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan membenarkan kitab Injil dalam Al-Quran, tidak akan membenarkan Taurat, tidak akan membenarkan Sabiin. Yang lain. Kalau Habib mengatakan gitu, berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Betul. Banyak, mayoritas lah. Saya aja belum tentu Islam. Ya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Itu berat. Dan Tuhan tahu mau jadi orang baik itu berat. Ya. Kebanyakan orang agama cuma sebatas di lisan loh. Kalau diuji, sedikit sekali yang beriman, yang beragama. Mau saya, janganlah ada gerakan-gerakan mau merasa paling Islami, mau radikal. Urus diri masing-masing. Mau dibilang jihad akbar dalam Al-Quran itu, jihad terbesar itu, jihad melawan diri sendiri. Itu yang paling sulit biasanya memang. Itu yang paling besar. Ya. Banyak kekafiran pada diri saya. Iya pasti. Banyak saya membangkang. Saya semua manusia ya, itu basicnya semua manusia. Kalau diri saya belum sempurna, ngapain saya ngerasain orang lain? Daripada capek-capek ingin membuktikan orang lain, menghakimi keyakinan orang lain, mendingan urus keyakinan saya ini masih belum beres. Kita aja belum beres gitu Iya. ya, memperbaiki Iya. diri sendiri ya. Mendingan kita sibukin diri saya supaya masuk surga daripada ingin membuktikan orang lain masuk neraka. Oke, ini tapi memang kan kata-kata Habib ini banyak sekali yang kontroversi gitu. Kalau nggak salah saya tuh pernah mendengar kata Habib yang mengatakan bahwa Habib ini orang Arab ya, orang Arab. Tapi Iya. pernah menyebutkan bahwa Islam di Arab itu jauh dari sempurna kalau nggak salah. Habib pernah ngomong gitu. Iya, Ini kan keras sekali nih kata-kata. gini loh, perlu dipahami, tempat diturunkan Rasul itu tempat yang sudah super bejat. Yang sudah tempat kebutuhan merajalela. Untuk diperbaiki. Untuk diperbaiki. Jadi bukan berarti tempat yang diturunkan Rasul itu tempat yang katanya dirahmati Tuhan. Semua bumi ini dirahmati Tuhan. Musa datang untuk Fir'aun, Yesus untuk orang Yahudi, Nabi Muhammad paling berat untuk di Arab. Ini puncak kejahilian. Nah itu di Arab. Dan di ayatnya ada loh. Banyak kan dari orang Arab itu punya sifat kekafiran dan kemunafikan. Bayangkan Nabi diperangin, diusir, pindah-pindah. Begitu selesai Nabi meninggal, dibantai semua keluarganya selama 5 abad. Kalau saya dikasih makan oleh bapaknya Bro Dedi, saya akan jaga Bro Dedi sekalipun nggak benar. Ini dibantai, ini fitnah dalam Islam. Ini Arab, dan Nabi pernah bilang akan tangkap setan dari sana. Mau kemarin ada orang Arab asing nyerang saya katanya di konten YouTube. Dia ngatakan membawa tokoh-tokoh Islam. Semua yang dibawa tokoh dia itu tokoh Islam, bukan orang Arab, orang Persia. Lah ini memang bangsa paling berat. Nabi Muhammad itu diturun tempat yang paling sumpah, Pak. Dari lahir sampai mati dimusuhin orang.
belum sempurna lagi, meninggal Nabi, nggak berapa lama, sebulan 2 bulan putrinya mati, cucunya disayangin, digorok lehernya. Ini sebenarnya kan saya mualaf ya, dulunya kan saya Katolik. Iya. Ini kan sebenarnya ya Nabi ini berat kerjanya. Kalau Yesus juga begitu ceritanya, maksudnya disiksa, kalau Nabi Allah Ibrahim itu di dalam Al-Quran diuji untuk memotong tangan anaknya, itu ujian terberat. Itu filosofinya apa? Kita mau berkorban untuk Tuhan sekalipun. Semua Nabi tidak mampu, cuma dari Nabi Muhammad aja yang dikasih beban itu. Dikasih tahu nanti, kan Nabi Ibrahim bilang apa? Nanti pengorbanan ini ditunda. Cuma Nabi Muhammad, cucunya digorok sama orang sahabat Nabi sendiri. Dibat main bola, 18 keluarga Nabi disuruh dibunuh. Kalau nggak ada Ali Zainal Abidin, saya nggak ada. Karena dia sakit. Dalam orang Arab tuh kalau orang sakit aib dibunuh. Nah ini harus dong. Jadi jangan terus mau diklaim-klaim Islam itu Arab. Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Itu saya tolak. Ini keras sekali nih kata. Oh iya keras. Dan dipertanggungjawabkan. Sangat bertanggung jawab. Kita malah jauh dari Indonesia, dari Arab. Indonesia. Ada satu tokoh ulama berkata, dia terkagum dengan Indonesia. Jauh dari Arab. Ini negara sudah punya peradaban. Sudah ada Borobudur. Sudah ada semuanya. Kok bisa jadi negara mayoritas Muslim? Padahal agamanya macam-macam gitu ya. Sudah macam-macam. Kok bisa semua tanpa datang Nabi? Sampai dia mengatakan apa? Ini semua Muslim di Indonesia, Pak, min ahlil bait Rasul. Apa yang membuat itu? Hati nurani bangsa ini. Pancasila ini. Iya, bangsa ini punya nurani. Bangsa ini punya nurani. Kalau enggak mungkin begini. Baik Muslim atau Kristen yang saya lihat semuanya baik. Berarti menurut Habib kita ini harus bangga sekali dengan negara kita ini ya. Saya jauh lebih bangga jadi bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Apa yang mau saya andalkan dari Arab? Ini keras ini Habib. Jauh lebih, saya jujur aja. Apa yang mau diandalkan? Ayo coba. Cari apa yang baiknya. Saya udah keliling kok. Ini bangsa paling baik. Cuma senyum, assalamualaikum, mari. Coba di Arab semua. Belum tentu ditenang. Siapa kamu? Jadi nilai-nilai Islam di sini. Ramadan berkah di sini, Lebaran indah di sini. Di Arab tidak ada Lebaran kayak di sini. Mau gotong royong ada di sini. Coba dari ke Arab. Kalau puasa Lebaran, tidak ada rasanya. Puasa, di sini ada beduk. Ini budaya, jadi jangan dipaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia. Karena Nabi itu diutus di Arab menggunakan bahasa setempat untuk supaya dimengerti. Andai kan Nabi kalau turun di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kita punya budaya yang baik, kita jaga. Tidak harus diarabkan ini. Tidak harus diarabkan. Tidak, loh itu justru dosa. Nabi pernah ada hadis, janganlah Anda memakai pakaian sesuatu yang tampil beda. Di tempat itu akan jadi fitnah. Contoh, saya mau bergaya-gaya Arab di tempatnya nggak tahu Arab, ini justru fitnah. Karena pakaian Arab dan bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Ya, bukan karena Nabi ya. Bukan, memang jadi sudah ada dulu gitu iya, maksudnya. bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Contoh assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama. Karena kaum Nasrani itu pada saat itu juga pakai salam. Itu bahasa Arab. Jadi kalau saya bicara assalamualaikum dengan orang-orang lain, tidak ada masalah sambut saya. Itu cuma artinya salam sejahtera. Bukan bahasa bukan agama. Ya. Diagamakan. Diagamakan. Itu loh saya sedih. Jadi agama ini mau terus berkotak-kotak. Ya, saya kemarin ada acara di Natalan, saya ucapkan assalamualaikum. Karena itu bukan bahasa agama. Bukan agama. Untuk siapa saja. Siapa saja. Loh, di Arab tuh andu anjing ya pakai baju putih loh. Balap motor, balap mobil pakai baju putih. Jadi jangan pakaiin pakaian Indonesia ibadah, baju batik dengan budaya Indonesia. Di China itu ada Muslim dengan budaya Chinanya. Jadi agama itu indah, tidak ingin mengelibas budaya. Kalau bahasa Arab itu bahasa surga, berarti dari Nabi Adam harus pakai bahasa Arab tuh. Injil harus bahasa Arab, Taurat harus bahasa Arab. Emang Tuhannya beda? Sama Tuhan yang satu. Jadi yang penting adalah akidahnya gitu ya. Perilakunya ya. Agama itu perilakunya. Nggak guna Anda bermerek agama, jadi nggak usah bertopeng agama untuk berlaku baik. Nggak usah bertopeng gimana? Nggak usah bertopeng agama untuk berlaku baik. Karena kebaikan itu sudah dikasih sama Tuhan di fitrah manusia lahir.
Jadi kalau Anda sekarang beragama, Anda bermazhab, tidak bisa berlaku baik, ya mau yang bertanya, ajaran setan atau ajaran Tuhan yang saya ikutin? Itulah, yang penting apa? Ini negeri ini Pak. Ini ya sorry, maaf. Nah, Silakan. Ini Habib ini orang-orang banyak yang ngomong bahwa ini Habib baru teriak-teriak sekarang. Apa dari dulu sebenarnya? Saya teriak dari dulu. Saya ini soalnya apa? Di Facebook saya sering. Facebook saya juga follower banyak. Juga berapa kali saya diblokir karena keras. Nah, terus saya baru bicara sekarang ini di YouTube yang pertama dengan ngopi bersama Gus Nuril. Terus ya mungkin karena saya juga terlalu liar bicaranya. Saya menjaga marwah Gus Nuril, kan dia seorang ulama. Saya nggak enak lolos kalau bicara. Saya coba sendiri buat Habib Kribo. Ramenya waktu saya menyinggung Bahar tentang cium kaki orang itu. Apa salahnya? Biadab itu. Hah? Dia nggak pantas untuk nyium. Siapa dia? Siapa dia harus dicium kakinya? Saya ini Habib loh, jujur. Saya ini kalau dipuji orang, saya sendiri takut lari. Saya tahu kebusukan saya di dalam. Tuhan tahu. Kok dia berani nyium kaki? Apakah itu anak pernah nyium kaki ibunya? Ini bahaya. Tidak ada akhlak Nabi begini. Nabi itu Bang. Ini saya nggak paham karena saya juga mualaf ya. Maksudnya saya tidak mendalami, bukan tidak mendalami, belum dalam sekali dalam agama Islam. Apakah memang boleh kan tapi mencium kaki itu? Siapa yang perlu dicaki? Apa pentingnya? Nabi itu, kehidupan Nabi, perilaku Nabi, karakter Nabi itu di Mekah itu tidak lebih tinggi dari orang miskin. Tidak pernah mengangkat dirinya lebih hebat. Itu Nabi. Maaf, dia dekat sama orang miskin. Orang miskin nggak pernah minder ketemu Nabi. Kenapa? Masih menganggap Nabi dalam hal ketarduniaan di bawah dia. Tidak pernah memuja. Hanya ada satu yang dicium tangan oleh Nabi. Siapa dulu yang paling hebat selain Nabi? Cuma Nabi Muhammad. Justru Nabi yang dicium siapa? Seorang pekerja keras yang tangannya beringat untuk nyari makan, dicium oleh Nabi. Loh, kok cucunya ini sudah seperti kunci surga, dicium kaki? Saya yang kaget ini. Mungkin yang nyium kaki nggak salah, yang diciumnya ini kebatilan ini. Ini bukan agama. Menjulukin katanya saya pelayan Tuhan, pelayan agama. Masa pelayan suruh cium kaki orang? Manusia itu tercipta dari roh Tuhan, mulia. Sama aja kita suruh nyium orang. Ini roh Tuhan. Kaki yang tempatnya nggak terhormat. Ada yang mengatakan dalil itu boleh nyium kaki. Kenapa kok hal-hal yang begini dipaksakan mau dicari kebenaran? Tapi ada dalilnya? Nggak ada. Tak ada contoh. Saya punya kakek dari dulu banyak nggak begitu. Nggak usah pakai dalil dong. Loh, dia mau saya cium kakinya? Masih belum dong. Iya, kenapa? Nggak mau. Tahu diri masih belum sempurna. Lah sekarang saya mau tanya, siapa orang yang paling sempurna? Ada orang merasa dirinya suci? Ya kalau Ada yang merasa orang dirinya suci? tapi kalau ketika Habib tadi tanya, bro Didi mau saya cium kakinya, itu ketika bro ngomong itu aja saya dak langsung begitu. Maka dari itu loh, karena kita masih belum merasa suci. Seorang yang sosok manusia suci aja nggak diperlakukan seperti Bahar kemarin, Nabi itu nggak pernah ngangkat derajatnya, merasa dirinya lebih tinggi. Itu Nabi. Barang siapa yang merasa dirinya ada orang di bawahnya, itu sombong. Saya tuh pernah punya pengalaman Bib, dengan salah satu ustadz lah, gitu. Salah satu ustadz almarhum lah, udah almarhum gitu. Uji Ustadz Uji. Ya, Allahumma turang. Waktu itu anak saya masih umur 3 tahun lah kalau nggak salah, masih usia 3 tahun kalau nggak salah. Terus ketika ada acara gitu, terus kan masih digendong kan biasanya kalau kita ngajarin salim lah ya. Terus karena dia masih 3 tahun tuh dia nggak terbiasa dengan salim karena belum kebiasaan, bukan terbiasa gitu. Terus ketika ya salim anak saya nggak mau gitu pegang tangannya. Terus Uje-nya ngomong gini, udah nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa, saya yang harusnya cium tangan dia. Terus saya bilang, kok gitu Ustadz? Ya karena dosa saya lebih banyak dibandingkan dia. Gitu jawabnya lu. Itu kalau kebudayaan orang Arab dulu, kalau ketemu anak kecilnya dia cium mentua. Karena anak itu masih suci. Oh, itu benar. Loh iya.
Ah, itu benar. Nabi itu kenapa? Ya, Ali bin Abi Thalib itu sampai dijulukin bapaknya anak yatim. Karena anak itu masih suci. Justru kita mencium. Terus budaya santangan juga saya kurang suka. Saya lebih sering cium kok. Cium tangan seperti apa ya? Atas dan bawah itu. Oh, saya ada cium. Saya lebih sering pelukan. Habib tidak ingin dihargai dengan itu, enggak? Saya dihargai. Iya. Takut saya dengan penghargaan. Enggak lah, saya biasa aja lah. Saya jujur aja, saya nggak merasa hebat. Saya takut aja kalau saya merasa ada lebih hebat dari orang lain atau lebih tinggi. Itu virus yang paling bahaya. Menggugurkan semua amal. Takabur, sombong. Misalnya saya ini merasa Habib, terus saya merasa lebih tinggi dari Brodedi, itu saya seperti kebakar api. Tapi bukankah itu menjadi sebuah privilege gitu? Nggak ada privilege mana. Privilege yang dipaksakan, yang salah memahami agama. Ahlul bait dimanai oleh Habib. Nggak ada itu. Ini kesesatan. Ini harus diluruskan. Memang sudah turun menurun. Pengkultusan terhadap Habib, Habib didewa-dewakan, Habib seperti manusia suci. Habib itu bukan Nabi. Nggak perlu kultus begitu. Saya berontak sebagai Habib. Bisa aja saya nggak berontak, ini kepentingan buat saya untuk iya. Maksud saya begitu. Tapi saya nggak mau tadi Bro Deddy bilang katanya saya diarahkan oleh orang. Saya nggak pernah dapat uang seperak dari manapun. Saya hidup pas-pasan. Nggak pernah dapat uang. Saya jual rumah sampai sekarang, nggak punya rumah. Saya kontrak. Waktu saya belajar, saya nggak bisa kerja. Saya hidupin anak saya kuliah 3 semua dari saya jual rumah kos-kosan. Tapi saya happy. Ini banyak orang nuduh saya katanya saya berduit, seperak nggak ada. Tidak dibayar pemerintah juga. Seperak kalau ada saya masuk neraka. Sekalipun dulu saya bela Ahok, kalau ada seperak saya masuk neraka. Saya cuma mau bela orang benar aja. Ada risiko bang, dibenci semua saudara saya Habib. Wah, tapi apa Habib yang bikin turning point-nya Habib begini itu apa gitu? Saya tidak bisa melihat kebatilan yang menurut saya, yang saya yakin. Orang semua mengatakan saya dimusuhin, saya nggak dapat apa. Tapi itu ada nilai. Loh apa sih? Kalau begitu ngapain sih Nabi Muhammad repot-repot sampai ngurusin orang keluarga Nabi sampai harus mati semua kebunuh? Apakah semua itu harus diukurin dengan materi hidup? Saya kepingin hidup saya ini sekali ini saya bisa membawa perubahan, saya bisa membawa perontakan. Ada risiko. Tidak ada untungnya secara materi. Saya nggak punya teman, hilang semuanya. Peluang bisnis saya hilang semua. Dituduh tadi saya banyak orang dibilang saya bazar pemain, seperak nggak ada. Saya cuma ingin hidup anak saya jadi orang baik aja, bisa hidup selesai, itu aja. Sesimpel itu. Hidup simpel aja. Hidup cuma simpel, ngajak kepada kebaikan, menolak kebatilan, itu aja. Butuh keberanian aja. Saya yakin banyak orang yang sepaham dengan saya, cuma diem aja. Kenapa diam aja? Nggak mau ambil risiko. Itu aja. Kalau mau ambil risiko, teror sana kemari. Ini hari pun istri saya itu ketakut. Istri saya itu nonton YouTube saya nggak berani. Jantungan. Kalau saya kuat dia takut. Kalau bagi saya hidup, saya jalanin. Saya nggak ada takut sedikit. Kalau memang harus dingin, kakek saya juga dulu mati di penggembal kepala. Maka sih harus takut. Jangan kita ini membantu orang kalau ada untung dari orang itu dulu. Itu hewan lah bagi saya. Jujur saya waktu bela semua, saya bela Jokowi, ketemu seperak tidak ada. Ini orang baik, kenapa? Tapi kan Anda akan pasti dituduh, wah ini orang pemerintah, dibayar pemerintah. Terserah itu. Kita nggak bisa nyenangkan semua orang. Kita bicara nggak bisa nyenangkan semua orang. Nggak usah saya, Nabi aja masih dituduh. Yang penting saya harus bersuara. Masalah orang mau terima, bismillah. Nggak mau terima, bismillah. Kewajiban saya selesai, menyampaikan apa yang saya yakin kebenaran itu. Mau apa lagi hidup? Mati juga sedikit lagi udah bau tanah. Kalau kita terus takut, yang katanya pengikut Nasrani, pengikut Yesus, sampai disalib. Yang katanya Muslim, Nabi Muhammad berapa kali perang. Kok sekarang yang pengikut dua ini cuma duduk masing-masing mikirin dirinya masing-masing? Kalau semua bicara, ini nggak akan terjadi radikal-radikal.
Kalau cuma agama itu mengajarkan sholat dan puasa, nggak perlu turun Nabi. Inti Nabi itu perlawanan terhadap kebatilan. itu loh itu kenabian itu melawan kebatilan. Musa, Yesus, Muhammad itu melawan kebatilan. Ritual nanti setelah di Madinah 13 tahun di Mekah tuh Nabi nggak ada ritual, kemanusiaan yang dibawa. Tapi sekarang agama cuma apa? Jadi berhala tempat ibadah. Tuhan yang dikandangin aja. Sudah merasa besok masuk surga? Belum tentu. Bahkan beberapa ada yang bisa jadi bisnis ya. Semua bisnis. Kalau dulu leluhur saya, ini saya mau bicara, tidak ada yang cari kemasyhuran. Hidup bersama semua orang. Hidup preman-preman itu dihidupin, dikasih makan. Tidak ada kenal. Sekarang yang Habib sekarang ini, jujur saya sedih hati di sini. Semua bisnis. Banyak ulama-ulama, hanya bisnisnya apa? Gue mau jadi ulama, ada keuntungan, gagal bisnis, ternyata hidup mereka cuma mewah. Ya tidak semua tapi Habib ya. Iya mayoritas lah. Tidak semua ya. Tidak semua, ada yang baik. Yang baik nggak laku, nggak jadi infotainment, nggak didengar, nggak didengar. Banyak Habib yang baik, yang standar, ilmunya tinggi, nggak didengar. Banyak juga ustadz. Kenapa nggak didengar? Kan manusia itu mau lihat luarnya aja. Lah kalau ustadz tuh ngomongnya enak aja di TV, ngasih seneng orang, lucu, diterima. Kok jadi bisnis? Itu yang saya sedih hati. Sampai ada tarif itu, ini di semua agama. Yesus pun juga pernah negor, jangan jual agama, jangan cari hidup dari jual ayat. Nabi itu tidak pernah terima duit dari orang dakwah, meminggul sendiri gandum setiap hari. Itu harusnya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Kalau nanti saya dikasih makan sama orang, saya memotong lidah saya. Maaf, besok Pak Deddy kan koruptor, ngasih duit saya terima. Besok Pak Deddy saya betulin, dicariin hadis. Wah, dengan membangun masjid dosanya diampuni 80 tahun. Kalau 2 masjid selesai masuk surga. Jadi bukan kebenaran tapi pembenaran. Pembenaran itu kalau saya terima makan dari orang. Saya sekarang itu, saya bukan ulama, saya bukan Habib, saya nggak punya madhab, nggak punya. Jadi saya mau ngomong bebas, salah ya terserah, oh benar ya mau dipakai terserah. Saya nggak punya beban apapun, nggak punya beban. Jadi bicara bebas saja. Luar biasa nih Habib. Oke. Ini luar biasa banget nih, pinggir-pinggir jurang nih tadi. Tapi Beb, mungkin pertanyaan saya gini Beb, terakhir. Targetnya apa, Bib? Target saya cuma satu. Semenjak bukan kampanye saya ini, saya juga harus menghargai pemimpin saya yang baik. Saya ini berontak ini juga besar. Pertama ada Jokowi, ada Ahok. Bagi saya ini simbol pemimpin yang baik untuk negeri ini. Mau berjuang, mau benar. Cuma saya berharap bangsa ini sudah baik. Ini negara republik, bukan negara agama. Didirikan oleh semua pahlawan Indonesia, berbagai suku dan agama. Janganlah kita memaksakan satu agama. Jangan sok pakai berdalil, merusak. Mari kita bangun negeri ini. Negeri ini banyak musuhnya, baik dari dalam dan luar. Orang luar takut negeri ini jadi besar, tapi saya yakin negeri jadi besar. Saya cuma satu, bicara untuk NKRI, untuk persaudaraan. Sudah, jangan ada lagi ketidakadilan, ada lagi diskriminasi agama. Biarin orang beragama ini bisa hidup enak, bisa membangun tempat ibadah untuk membangun ngadep Tuhannya. Itu aja. Saya Muslim punya tanggung jawab menjaga saudara saya dari kaum-kaum yang lain. Tidak usah ribut suku, ras, terus hentikan di radikalisme. Janganlah bawa-bawa agama. Ini negeri sudah baik kok. Jangan penghinaan. Kemarin saya tuh kecewa, marah sekali dengan Pak Dudung dihina gitu. Mereka yang otak-otaknya kerdil, kalimat Pak Dudung itu kalimat negatif. Kalau yang menolak Pak Dudung berarti mengasahkan Tuhan itu Arab. Kan di situ juga boleh dong. Kalau saya salah bilang Tuhan tidak tuli? Ya nggak salah. Ya nggak salah. Jadi
Hanya orang kebencian aja dan di sini diganggu lagi marwah TNI. Itu saya berontak. Saya nggak kenal Pak Dudung, saya nggak pernah ketemu. Cuma saya itu harus, kalau nggak saya ini binatang. Karena hanya manusia tuh dikasih roh, punya kebersamaan roh. Misal saya sekarang sedang kenal Bro Dedi. Kalau Bro Dedi disakitin, saya juga harus sakit. Hanya binatang yang nggak punya roh. Jadi sebelahnya dipotong, dia diem. Nah, ini karakter saya ini, saya merasa roh, punya roh. Jadi siapapun yang merasa dizalimin, saya harus bicara, apapun risikonya. Apapun resikonya. Apapun risikonya. Mau saya hidup miskin, mau saya terancam, bismillah. Kapan lagi saya hidup sebentar, bisa bermanfaat buat orang. Nggak ada duitnya banget. Nggak ada duitnya, tapi saya happy. Tapi happy ya. Ancaman terus. Tapi saya nggak ada takut sedikit nggak ada. Demi Allah, kalau emang saya tuh harus mati dibunuh, saya tersenyum. Kapan lagi? Tapi biar bagaimanapun juga, apapun itu, nggak sedikit juga yang mendukung pernyataan-pernyataan dari Habib Kribo. Banyak musuhnya. Ada sebagian Habib nggak suka sama saya, karena terusik kehabibannya. Tapi banyak juga yang mendukung Anda. Oh, alhamdulillah. Banyak dari tokoh-tokoh telepon saya. Terlepas bahasa saya ini suka kasar, di semua dianggap kasar. Saya keluar dari hati yang bersih kok. Karena saya gunakan bahasa saya mau jadi diri saya sendiri. Ya. Saya nggak harus jadi orang lain. Ya. Yang penting lihat omongan saya ini, kalau salah, buang, itu aja. Ya. Jangan nilai pribadi saya lah. Penilai. Iya, nilai apa yang dibicarakan. Kalau mau nilai pribadi orang, semua orang punya aib. Ya. Tapi lihat konteksnya. Konteksnya, ya. kalau mau cari aib orang, semua orang punya aib. Orang pernah, pasti kena. Iya, Cari-cari mah nggak ada yang, semua, nggak ada yang bersih. Ya. Saya nggak pernah takut dengan dosa saya pribadi. Orang caci maki saya, nggak apa-apa. Mau dosa, semua orang punya dosa. Apa terus orang dosa nggak boleh jadi baik orang baik? Boleh, Iya. boleh. Baik. Luar biasa Habib. Oke Habib, sehat terus ya Habib ya. Alhamdulillah. Dan terus membicarakan apa yang menurut Anda benar. Karena mungkin kita juga butuh asupan dari ya kalau satu bicara satu juga harus ada yang counter attack juga, biasanya seperti itu kan. Itu ada. Ya. Jadi ini semua reaksi ada lah. Ya. Reaksi aja. Karena sebab akibat gitu Itu intinya harus. menurut Anda ya. Ya, itu juga ini jadikan aja pembelajaran untuk Indonesia lebih baik. Saya nggak bermusuhan sama siapapun. Saya terhadap pribadi Bahar saya nggak benci. Terhadap pribadi saya nggak benci. Cuma saya ingin apa? Saya mensikapi apa? Kritik perilakunya. Ya konteksnya ya, Konteks balik lagi aja. konteksnya. Dan ini Habib bicara sebenarnya tujuannya tetap aja ini untuk kelangsungan NKRI ya. Itu nomor bukan satu. untuk memecah belah. Itu bukan untuk memecah kewajiban belah saya bangsa. membela NKRI Pancasila. Ya, oke. Saya harus menjaga itu. Siap. Habib ini kita izin tayang nanti Habib ya. Bismillah. Amin. Habib terima kasih banyak. Maaf. Luar biasa. Ini kita bicara 1 jam lebih dan dan dapat banyak masukan-masukan juga, keberanian-keberanian yang luar biasa. Insya Allah. Oh, emang maaf kalau ada kata salah. Ya. Yang jelas saya keluar dari hati saya yang baik aja untuk Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah dari kata-kata saya bangga dengan produk itu. Terima kasih banyak Ya. Habib. Terima kasih. Let's Ya. close.